Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua orang tahu kapan istilah puping mulai populer dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah puping berawal dari kata pon yang artinya telepon dan snobbing yang bermakna menghina. Saudaraku, terminologi tersebut pertama kali muncul pada medio Mei 2012 yang silam di Australia. Kala itu, sebuah biro iklan Australia menggunakan istilah pubing untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital ini. Banyak orang yang mengabaikan teman-teman dan keluarga yang berada di depan dan sampingnya, karena malah lebih asik dengan HP-nya. Pubing adalah kata yang menggambarkan perilaku seseorang untuk asik dengan HP-nya atau ponselnya ketika berhadapan dengan orang lain atau teman-teman pada saat pertemuan. Dilansir dari Headlines, salah satu penelitian membuktikan bahwa lebih dari 17% orang melakukan pubing pada orang lain, dan setidaknya 4 kali dalam sehari. Sementara itu, hampir 32% yang menjadi korban pubing karena kelalaian ataupun kesengajaan dari orang yang melakukannya, dan terbukti sampai 3 kali dalam sehari. Saudaraku, pubing mengganggu kemampuan untuk merasa benar-benar hadir dan terlibat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seseorang hadir secara fisik di hadapan orang lain, namun dengan perhatian yang sepenuhnya dialihkan karena pubing. Peralihan perhatian ini dilakukan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja melalui HP. Baik yang itu diniatkan atau tidak sama sekali. Riset membuktikan chatting selama percakapan tatap muka maka termasuk bagian dari pubing. Membuat interaksi yang terjadi kurang mengesankan pada saat kita ada pertemuan. Hal ini berdampak pada semua orang yang terlibat interaksi tersebut. Pubing yang notabene merupakan penggunaan ponsel yang berlebihan, berdampak pada hubungan secara pribadi. Saat ini, hampir semua orang di seluruh dunia memiliki ponsel, sehingga diprediksi perilaku pubing akan semakin parah dan semakin
meluas. Saudaraku, bagaimana efek dari pubbing pada kesehatan mental? Korban pubbing mungkin merasa ditolak saat itu dan merasa dikucilkan. Akibatnya, pubbing menjadi ancaman yang serius bagi 4 kebutuhan dasar manusia secara sosial, yaitu merasa tidak dimiliki, harga diri, keberadaan yang berarti, dan juga kontrolnya. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Applied Social Psychology menginformasikan individu yang menjadi korban pubbing akhirnya terjerumus dalam pola perilaku yang serupa. Korban berusaha untuk mengisi kekosongan pada saat berinteraksi yang terjadi dengan menggunakan ponselnya, yang akhirnya menjadi perilaku pubbing juga. Hal ini akhirnya menjadi lingkaran setan yang memperburuk kondisi hubungan sosial maupun mental di semua pihak. Atas realitas tersebut dapat dikatakan bahwa pubbing juga memiliki kemampuan menular kepada korbannya. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Computer and Human Behavior, studi tersebut menemukan bahwa media sosial dapat memperburuk perasaan depresi. Dan semakin sering kita menggunakannya, maka semakin besar kemungkinan kita merasakan depresi dan kecemasan. Bagaimana tips untuk mengatasi perilaku pubbing? Menurut Wiguna, dalam tulisannya yang berjudul "Lakukan 3 cara untuk mengurangi kebiasaan pubbing", dinyatakan bahwa pubbing dapat diatasi dengan beberapa tips. Yang pertama adalah tinggalkan atau lepaskan ponsel sejenak pada saat kita berinteraksi dengan teman. Yang kedua, batasi penggunaan ponselnya. Tidak bisa dinafikan bahwa ponsel memang memegang peranan penting di era serba digital ini. Dan kurangi penggunaan pada saat kita sedang makan bersama-sama. Saudaraku, coba kita lihat kebiasaan peserta dalam sebuah rapat atau suatu pertemuan-pertemuan. Terkadang masih saja para peserta memainkan handphone ketika pimpinan rapat sedang berbicara. Perilaku yang kurang baik ini sudah saatnya kita rubah dari diri kita sendiri. Saatnya berpikir secara rasional, di mana setiap apa yang kita kerjakan atau aturan dan tempatnya masing-masing. Bermain ponsel tidak dilarang, namun ada batasan yang harus kita lakukan pada saat kita berhubungan secara sosial. Tidak terganggu hanya karena kecanggihan dan perkembangan teknologi saat ini. Pubbing dapat juga digambarkan sebagai individu yang melihat
ponselnya saat berbicara dengan orang lain. Sibuk dengan ponselnya dan mengabaikan komunikasi interpersonal. Seseorang dengan perilaku pubing memiliki indikasi, yaitu menyakiti orang lain dengan cara pura-pura memperhatikan saat diajak berkomunikasi, tetapi pandangannya sebentar-bentar tertuju dan melihat pada ponsel yang dipegangnya. Pada umumnya, orang yang lalai akibat perkembangan teknologi sekarang ini akan merusak psikologi dirinya sendiri. Pubing juga bisa mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan, dan juga terkunci hati pada pendengaran kita semua. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 108 yang berbunyi, Ulaikal ladzi taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah terkunci mati oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Hati-hatilah dengan pubing. Sudah ada di depan mata, tinggal bagaimana kita bijaksana dan menghormati rekan dan teman yang ada di depan dan di samping kita pada saat berkomunikasi. Sadarlah, mari kita hormati lawan bicara kita. Jangan dan kurangi tertuju pada ponsel yang dipegang di tangan kita. Lepas sejenak demi teman-teman kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.